Halo, perkenalkan nama saya Julius dengan NIM 190401242, Prodi Teknik Informatika. Nah, di sini saya ingin menjelaskan beberapa hal terkait dalam penugasan mata kuliah kewarganegaraan. Yaitu pertama, beberapa faktor yang dijadikan pedoman untuk menentukan suatu identitas nasional. Nah, teman-teman semua, kelahiran identitas nasional suatu bangsa memiliki suatu sifat atau ciri khas atau juga keunikan dari masing-masing yang sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang mendukung identitas nasional tersebut. Nah, faktor-faktor yang mendukung lainnya atau lahirnya identitas nasional di Indonesia ada beberapa, yaitu pertama, faktor objektif, yaitu yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Yang kedua yaitu faktor subjektif, yang meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Nah, kemudian ada 4 faktor yang paling penting dalam menentukan identitas nasional ini, yaitu pertama faktor primer, kedua faktor pendorong, dan faktor penarik, serta faktor reaktif. Kemudian kita lanjut pada nomor 2, yaitu bagaimana identitas negara Indonesia dipandang dari sudut 1. Identitas fundamental, 2. Identitas instrumental, 3. Identitas alamiah. Nah, pertama, identitas fundamental. Identitas fundamental itu apa? Yaitu identitas pembentuk yang terdiri dari beragam faktor dasar yang bersifat pembangun atau sebuah fondasi dari identitas itu sendiri. Nah, untuk Indonesia sendiri, teman-teman, identitas fundamentalnya adalah Pancasila, di mana Pancasila ini adalah ideologi negara dan lambang untuk ideologi bangsa Indonesia tersebut. Kedua, identitas instrumental. Nah, sesuai dengan namanya, teman-teman, instrumental ini adalah perangkat yang digunakan oleh sebuah negara, di mana di Indonesia sendiri yang menjadi identitas instrumental tersebut yaitu isi dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di mana dari isi Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah direvisi dari tahun ke tahun dan menjadi sebuah patokan dan dasar perundang-undangan yang ada di Indonesia sampai saat ini. Kemudian ketiga, identitas alamiah. Identitas alamiah itu apa ya? Itu merupakan salah satu jenis identitas negara Indonesia yang ada berdasarkan beberapa spesifikasi alamiah. Nah, beberapa diantaranya adalah negara kepulauan. Adanya sifat pluralisme di dalam budaya, kepercayaan, agama, dan juga suku bangsa, namun saling menghormati dan menghargai satu sama lain sehingga keberagaman tersebut tidak menimbulkan masalah bagi mereka. Kemudian yang ketiga, hakikat bangsa memiliki 2 pengertian, yaitu bangsa dalam arti sosiologi dan bangsa dalam arti politik seperti pada slide. Nah, bangsa dalam arti sosiologi yaitu bangsa dapat diartikan sebagai suatu persekutuan hidup manusia yang berdiri sendiri dan diikat oleh beberapa kesamaan di antara mereka. Antara lain ada suku, ada bahasa, agama, adat istiadat, ras, dan masih banyak lagi. Ya, persekutuan hidup itu sendiri diartikan sebagai suatu perkumpulan manusia yang saling membutuhkan satu sama lain dan bekerja keras secara bersama-sama dalam mencapai tujuan dalam suatu wilayah tertentu. Nah, kemudian kedua, bangsa dalam arti politik. Bangsa dalam arti politik yaitu dalam kajian itu bangsa dapat diartikan sebagai persekutuan hidup atau masyarakat yang ada pada wilayah tertentu
dan mereka tunduk pada kedaulatan negara di wilayah tertentu. Dalam artian ini, bangsa dipandang memiliki kepentingan, tujuan, dan nasib yang sama bersama-sama dengan masyarakat yang hidup di dalamnya. Nah, kemudian yang terakhir, ada 4 tujuan didirikan negara Indonesia. Nah, teman-teman semua, tujuan negara kesatuan Republik Indonesia ini telah tercantum sebenarnya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Di situ ada berbunyi seperti pada slide, bisa dibaca sendiri. Nah, dalam alinea tersebut, penggalan bunyi pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea keempat tersebut, terdapat 4 tujuan nasional negara Indonesia. Apa saja? Yaitu pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan terakhir yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan pada penjelasan kali ini. Semoga yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dipahami dan bermanfaat untuk kita ke depan. Saya Julius mengucapkan terima kasih banyak dan selamat malam.